Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita bertemu lagi di kelas morfologi. Kita membahas tentang fleksi, dan salah satu bentuk fleksi itu atau proses morfologis itu adalah afiksasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang afiksasi berkonjugasi, dan hari ini kita bicara tentang afiksasi berdeklinasi. Tentu masih ingat apa itu namanya deklinasi. Deklinasi yaitu alternasi infleksional pada nomina dan pada kelas-kelas kata yang dapat disebut nominal seperti pronominal dan adjektiva. Jadi deklinasi itu adalah macam-macam proses fleksi yang terjadi pada nomina atau kelas-kelas kata yang seperti nomina, yang perannya sama seperti nomina, seperti pronomina yang menggantikan nomina, atau seperti adjektiva sebagai penyama ya, atau menerangkan. Oke. Dalam menganalisis, dalam membahas atau melihat fenomena fiksasi berdeklinasi, kita mengenal ada istilah kasus, jumlah, dan jenis. Kasus itu adalah bentuk nomina atau pronominal, dan adjektiva menurut penyesuaian atau penyesuaian ini menurut ketergantungan dari verba atau kategori lain yang menguasai nomina atau pronomina itu. Maksudnya adalah jika satu nomina itu muncul pada posisi tertentu, maka ada penanda kasusnya. Jika dia muncul begini, maka begini. Contohnya dalam bahasa Inggris ini ya. Apabila dia kasusnya pada nomina I, itu dia akan I pada posisi subjek, sehingga pada posisi objek dia menjadi me. Kalau subjeknya nominanya he, pronominanya di sini menjadi he di dalam fungsi subjek, maka dalam objeknya dia menjadi him. Begitu juga she dengan her, we dengan us, they dengan them. Ya. Jadi, jika posisinya pada subjek, dia disebut sebagai nominatif, kasusnya nominatif. Pada dia posisi objek, maka disebut akusatif. Jadi ini yang disebut dengan kasus ya. Bentuk nomina ini bentuknya I, me, he, him, atau pronomina ya, atau nominanya seperti father atau fathers ya. Nah, dalam bahasa tertentu ada memiliki hal seperti ini. Ada kasus, penanda kasusnya. Pada posisi subjek dia menjadi they, pada posisi objek dia menjadi them. Dalam bahasa Indonesia kan mereka saja, tidak ada. Nah, tetapi posisinya itu disebut di objek disebut akusatif yang menyebab kausatif ya. Nah, jika pemilikan genitif ini father menjadi fathers. Jadi ada penambahan s di sini. Itu penanda kasus nomina genitif. Nomina genitif. Nominatif akusatif. Jadi pada pronomina ya. Contoh yang lain itu adalah pada sistem kasus nominal tunggal, ya, tunggal, domina. Nah, dominis, dominus itu Tuhan, pada posisi subjek dia menjadi dominus, pada posisi objek dia menjadi dominum. Ya, jadi kan ada penandanya ya, afiksasinya, afiknya. Ya, fiksasi pada nomina ini ya, yang kita bahas kali ini. Ketika dia genitif, dia menjadi domini. Contohnya ini salah ini. Liber Domini, buku milik Tuhan ya. Ini salah.
Liber Domini, buku milik Tuhan. Nah, jadi dia pada posisi genitif. Pada datif kepada Tuhan, jadi ketika dia dikenai pekerjaan, maka dia kepada Tuhan ya, domino. Sementara ketika dia menjadi objek, akusatif menjadi dominum. Jadi ada dominus, domini, domino, dominum, domine. Ketika dia vokatif, ya vokatif ini tandanya seru ya. Lalu ada ablatif, oleh Tuhan. Nah, oleh itu ablatif ya. Akusatif itu objek, dia menjadi objek. Jadi sasaran. Datur a domino diberikan oleh Tuhan. Ini pada tunggal ya, penanda tunggal. Jadi ketika dia nominatif tunggal ditandai dengan nus domini, domini, domino, dominum, domine, domino, a domino. Selanjutnya pada dia jamak, maka dia nominatifnya domini. Ya, ketika dia jamak domini. Ketika genitif dia dominorum. Ketika dia datif pada posisi datif pada dominis. Ketika dia akusatif jamak daripada domini itu dia menjadi dominos. Ya, dominos. Ya, ada dominus, ada dominos. Ada domini. Tuhan-tuhan. Ablatif dominis. Datur a dominis. Jadi ada penambahan afiksasi atau proses afiksasi yang menandakan bahwa suatu kata itu ditandai sebagai jamak ya, sebagai nominatif ya, sebagai genitif. Jadi ini di sini rum ini dia penanda jamak dan penanda genitif. Kalau dia akusatif nos. Nos. Dalam bahasa Indonesia apa ada begitu ya? Jadi dalam bahasa Latin ini terdapat sistem kasus nominal, jamak, dan tunggal, di mana ada penanda-penanda penambahan afiks itu menandai dia apakah dia posisinya sebagai akusatif atau domini. Nah, ini yang disebut dengan kasus ya. Kasus tadi ya. Jadi dia kasus apakah dia sebagai subjek atau pada objek atau dia datif. Nah, di mana posisinya itu disebut ada persesuaian itu disebut dengan kasus ya. Sekarang kita bicara jumlah. Nah, untuk jumlah pronominal personal misalnya seperti ini ya. Ini dalam bahasa. Jadi kita membahas kasus, sekarang kita membahas jumlah. Pak, ini orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal itu mi. Ya, mi. Orang kedua tunggal you. Ya sama dengan mi, orang pertama tunggal ya. Orang ketiga tunggal m. Orang pertama pada orang ada mitupela. Nah, mitupela ini orang pertama jamak dan ada orang pertama orang kedua ya, orang kedua tunggal, orang ketiga jamak dan orang ketiga sebentar saya cek dulu. Dual ya, dual. Trial. Nih. Dual. Orang pertama dual. Eksklusif mitupela. Orang pertama dual inklusif eumitupela. Ya. Orang ya seperti kami dan kita itu ya dalam bahasa Indonesia. Orang kalau dia berdua orangnya dual ya, orangnya dua mitupela. Kalau orangnya tiga eksklusif mitripela. Orang pertama
trial bertiga, kami ya, kami bertiga. Jadi bahasa Tokpisin itu membedakan kami 2 orang dan kami 3 orang dan kami lebih dari 3 orang. Jadi ada beda mitupela, mitripela, mipela atau yumitupela, yumitripela, yumi. Begitu juga orang kedua, dual. Orang kedua itu seperti you ya, atau kamu. Tapi dua. Dalam bahasa Inggris, kamu sendiri dengan kamu berdua itu sama saja, you saja. Kalau dulu berbeda deh. Ada zu, ada you. Ya, sekarang jadi satu saja. Nah, dalam bahasa Arab jelas berbeda, orang kedua, tunggal dan jamak itu dibedakan. Nah, orang kedua dual terdiri dari 2 orang, yutupela. Orang ketiga, orang kedua trial, yutripela. Orang kedua jamak, yupela. Ya, dalam bahasa Minang, kalau orang kedua mereka paja-paja tuh atau kalian-kalian, ya mungkin seperti itu ya. Kalau berdua saja kan enggak ada penandanya. Nah, jadi yang kita lihat itu ada dari mi. Orang pertama mi, kalau dia ini tambah mitu, tambah tu, tambah pela. Yumi, ya. Jadi proses ini nampak proses afiksasinya ya, penambahan fix seperti pela ini. Ya, pronomina persona tebal ditambah pela. Ada tambah pela, yumi, mitu pela, mitri pela. Jadi ada mitu, ada mitri, tri. Ya, itu yang membedakan. Nah, itu kan penambahan afiks. Nah, itu yang kita lihat sekarang. Oke. Selanjutnya ada yang tadi itu persona ya. Orang pertama, orang kedua. Sekarang itu dia jumlah, yaitu tunggal ya. Jumlah itu ada tunggal dan ada jamak. Pronomina demonstratif ST atau ini. ST atau ese atau aquele. Itu ya. Jadi ada demonstratif itu kata tunjuk ya, kata tunjuk itu ada 3, ada ST, ada EC, ada aquele. Kalau EC dia tunggal dekat ST ya, ST penunjuk itu dekat itu ST dan esta. Kalau ST untuk maskulin, sini ada jenis juga ya sekaligus ya. Jadi ada tunggal. Kalau jamaknya dia maskulin, estes. Kalau jamaknya feminim jadi estas. Ya. Kalau EC dekat, agak dekat EC ini ya, ini tapi dekat, jamaknya eses. Kalau feminimnya esas, esa, esas. Jadi nampak di sini ada ST, jamaknya ditambah S, estes, estas, ST untuk maskulin, esta, ta untuk feminin. Tes maskulin jamak, tes feminim jamak. Jadi ada bahasa yang menandai jumlah pronominanya secara demonstratif, yaitu kata pronomina demonstratifnya yaitu ST ini. Ya. Berikutnya ada jenis. Jenis itu yang dimaksud di sini adalah jenis itu ada maskulin, feminin, dan netrum. Ya, tidak semua kata bahasa memiliki penanda seperti ini, dan salah satu bahasa yang memiliki penanda ini adalah bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Arab. Nah, mungkin kalian lebih tahu ya. Maskulin, maskulin. Misalnya nominatif pada tunggal itu dari kata bonus, dari adjektiva bonus atau baik. Bonus ya. Jadi adjektiva tadi kan ada dia berlaku seperti nomina. Maka fiksasinya ketika dia maskulin, maka bonus itu maskulin ya. Pada posisi nominatif dia sebagai nominatif, dia bonus. Ketika dia feminim, bona.
ketika dia netrum, bonum. Boni, ketika dia genitif, bonae, boni. Bono sebagai datif, bonae, bono, bonum, bonam, bonum, boni, bona, bonum, bono, bona, bonum. Ya. Artinya ada bahasa yang menandai jenis. Ya, seolah-olah seperti inilah. Dalam bahasa Minang itu kau dengan ang itu ya, kau dengan ang. Tapi tidak kelihatan di mana penambahan atau perubahan afiknya dari ang menjadi kau, ya seperti itu. Jadi bahasa Latin memiliki penanda jenis afiknya. Ada penambahan us itu sebagai maskulin, us. Ketika feminim a ya. Netrum itu sebagai Jadi us, a dan ini seperti dia penanda jenis, yaitu jenis maskulin, feminim dan netrum. Nah, itu kata bonus pada posisi nominatif. Ya, pada dia sebagai nominatif atau posisi verba di awal, nomina di awal sebagai subjek. Dalam bahasa Jerman juga mengenal jenis yang seperti ini, yaitu maskulin, feminin, dan netrum. Nah, kita perhatikan dia sebagai nomina sebagai genitif, datif, dan ablatif ya. Pada posisi sebagai ablatif, nominatif, genitif, datif, dan ablatif. Maskulin guterman, gutenmanes, gutenmane, gutenman. Laki-laki baik. Kalau dia perempuan baik, gute Frau, guter Frau, gute Frau, gute Frau. Kalau dia sebagai netrum, dia gutes Kind, guten Kindes, Kinde, gutes Kind. Jadi ini perlu diperhatikan ya, ada ER, EN, 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 gute, ini guter, ini gute, ini guter, ini gutet, guter, guter, guten, ini guten lagi, guten, sama ten, ini R. Ya, ini penandanya ya. Nah, jadi penanda-penanda ini penting dipahami bahwa bahasa tertentu memiliki afiksasi deklinatif, berdeklinasi, yaitu dia memiliki proses afiksasi pada kata benda, pada nomina atau sesuatu yang seperti nomina, dan yang ditandainya ada kasus, ada jumlah, dan ada jenis. Apakah semua bahasa memiliki itu? Tidak. Tapi ada bahasa yang memiliki itu, ada yang tidak memiliki itu. Jadi jadi demikian dalam bahasa yang tadi itu tunggal ya, yang ini jamaknya. Gutemane, gutemane, gutermane, gutenmane. Jadi maskulin jamak. Ini Frauen, Frauen jamak feminim. Kinder, kinder, kindern, kinder. Ya. Saya kira itu saja. Kita telah membahas fiksasi berdeklinasi, yaitu proses afiksasi yang terdapat pada nomina yang terdiri dari kasus. Ada kasus di mana posisi suatu nomina itu berada di antara verba, dia akan menunjukkan kasus dia nominatif, akusatif, datif, ablatif, dan sebagainya itu. Dan terjadi penanda afiksasi, proses afiksasi yang menandai posisi-posisi tersebut. Selain daripada kasus,
nomina juga ditandai dengan jumlah, apakah dia jamak atau tunggal atau dual atau trial ya. Pada bahasa tertentu seperti bahasa Arab juga. Dan yang berikutnya adalah pada jenis dia maskulin atau feminin atau dia netral. Demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.